Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Universitas Trisakti menggelar upacara peringatan tragedi 12 Mei 1998 di depan Tugu Reformasi Kampus A Universitas Trisakti. Napak tilas dan tabur bunga dilakukan di tempat korban tewas akibat tertembak aparat kala itu, serta mengenang para korban melalui Tugu Reformasi yang dibangun di area kampus. Peringatan 27 tahun reformasi untuk mengapresiasi dan penghormatan kepada para korban. Pihak universitas dan keluarga korban mengusulkan keempat mahasiswanya yang gugur jadi pahlawan nasional. Kita mengenang jasa para pejuang reformasi dalam turut memperjuangkan bangsa yang lebih baik, yang maju. Ada upaya dari teman-teman alumni untuk meningkatkan dari pejuang reformasi menjadi pahlawan reformasi. Itu yang diinisiasi oleh Ketua Ikatan Alumni, Pak Maman. Ke berita lainnya, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo irit bicara saat dimintai keterangan soal pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ketika ditanya soal hal tersebut, Kapolri hanya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan TNI semakin baik. Sebelumnya, Panglima TNI mengeluarkan telegram terkait pengerahan personil TNI untuk menjaga gedung Kejaksaan. Kejaksaan itu sudah koordinasi dengan Polri belum? Terkait soal TNI jaga Kejaksaan itu sudah koordinasi dengan Polri belum? Sama soal ITB, Pak. Soal ITB proses hukumnya masih lanjut nggak, Pak? Yang jelas sinergitas TNI dan Polri makin oke. Walaupun Sementara itu, pengamanan oleh prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi Bali belum terlihat. Aktivitas kantor masih berjalan seperti biasanya dengan dijaga oleh petugas security Kejaksaan. Kasipenkum Kejati Bali, Putu Eka Sabana mengaku belum menerima surat perintah terkait pengamanan oleh prajurit TNI. Kita siap apabila itu kan kebijakan pimpinan. Apabila itu dilaksanakan, Kejaksaan Tinggi Bali serta Kejaksaan Negeri Sebali tentunya akan siap melaksanakan itu. Namun sampai saat ini surat perintah itu belum kita terima. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Perintah itu tertuang dalam telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menegaskan tugas itu bagian dari kerjasama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif. Menurutnya tidak ada yang salah dengan kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung tersebut. Itu didasari atas nota kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya, 2023 dengan nota kesepahaman nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada Kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi Kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Juru bicara Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut koordinasi pengamanan akan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda bidang militer. Harli membantah ada intervensi soal pengamanan dari TNI. Ia menegaskan kerja jaksa dalam penegakan hukum dipastikan tidak akan terpengaruh dengan pengamanan yang dilakukan. Pengamanan biasa, bagaimana aparat melakukan pengamanan terhadap gedung, objek vital, untuk apa? Bagian dari antisipasi. Oleh karenanya TNI juga dalam memberikan perbantuan ini melakukan tindakan-tindakan terukur. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Ya, bagaimana mungkin TNI yang mengamankan misalnya mencampuri urusan-urusan
tugas fungsi penegakan hukum, ya kan? Bukan itu esensinya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan ada kesan TNI membayang-bayangi lembaga penegak hukum. Menurutnya, pengerahan personel TNI hanya untuk urusan pertahanan. Kejaksaan adalah instansi penegak hukum, di mana proses penuntutan atau proses penyidikan dalam tindak pidana khusus itu berjalan. Sementara TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan negara di dalam pertahanan negara. Jadi tidak ada hubungannya. Gitu. Harusnya ada kerjasama-kerjasama lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi untuk pengamanan itu seperti merendahkan TNI. Masa TNI personil yang seharusnya dilatih, dididik, dipersenjatai dan diberikan kekuatan monopoli perang untuk melindungi Indonesia dari ancaman negara asing, tiba-tiba disuruh menjaga kantor kejaksaan. Ada 8 ruang lingkup kerjasama TNI dengan Kejaksaan Agung. Salah satunya penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Nantinya jumlah personil yang akan bertugas diatur dalam kelompok 2 hingga 3 orang sesuai kebutuhan. Harus dipastikan tugas penegakan hukum oleh kejaksaan tidak boleh dicampur adukan dengan fungsi TNI dalam menjaga pertahanan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, TNI masih menginvestigasi penyebab ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Apa hasil temuan investigasi TNI? Perbincangannya usai jeda.